Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, kita masih melanjutkan pembacaan kitab Kimya'us Sa'adah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Masih membicarakan mengenai hati dan pasukan yang ada di dalam hati. Faslun ay haza faslun. Wa tahtaju an ta'rifal askaraini. Wa tahtaju dan membutuhkan kamu an ta'rifa untuk mengetahui kamu al askaraini, dua pasukan. Hati itu punya dua pasukan. Wazalika, dan demikian itu, demikian dua pasukan itu, annal askaro, bahwasanya pasukan az-zahira yang zahir, huwa adapun pasukan yang zahir itu as-sahwatu sahwat, wal ghadabu dan marah. Hati punya laskar, punya askar, punya pasukan dua. Yang pertama pasukan zahir. Pasukan zahir itu ada dua, sahwat, sahwat keinginan, hasrat, itu sahwat. Yang kedua namanya ghadab, marah atau murka, itu pasukan hati yang sifatnya zahir. Wa manaziluhum, dan adapun tempat-tempatnya mereka, tempat-tempatnya mereka sahwat dan ghadab ini di mana? Askar pasukan zahir ini di mana tempatnya? Fil yadaini, itu di dua tangan, wal rijlaini, dan dua kaki, wal aini, dan dua mata, wal uzunaini, dan dua telinga, wa jami'il a'dha'i, dan semua anggota badan. Tempatnya sahwat dan ghadab itu ada di semua badan. Itu tempatnya tuh. Jadi semua anggota badan kita ini itu ada sahwat dan ada ghadabnya. Ada sahwat dan ada ghadabnya. Dan itu merupakan pasukan zahir, pasukan yang lahir yang tampak dari hati. Wa ammal askarul al-batinu, wa ammal askaru, dan adapun pasukan al-batinu yang batin, pasukan yang batin yang tidak terlihat, fama naziluhu, maka adapun tempat-tempatnya askar al-batin. Fama naziluhu, maka adapun tempat-tempatnya askar al-batin itu fid dimagi, di benak, di otak, di benak, benak atau di otak. Wahwa, dan adapun askarul batin, siapa itu? Askar batin itu siapa? Pasukan batin itu siapa yang ada di benak, yang ada di otak ini siapa? Yang pertama kuwal khoyali. Kuwal khoyali, kekuatan imajinasi. Kuwal khoyali, kekuatan imajinasi. Wat tafakuri, dan tafakur, berfikir. Wat tafakuri, dan berfikir. Wal hibzi, dan hafalan. Wal hibzi, dan hafalan. Wat tazakuri, dan mengingat. Wal wahmi, dan angan-angan. Jadi pasukan batin kita ini adanya di benak. Berupa apa itu? Kekuatan imajinasi. Emang masjid musola ini nggak pakai imajinasi dibikinnya, nggak pakai dipikir, kan diimajinasi dulu. Nah, itu merupakan pasukan batin dari hati. Walikulli kuwatin, dan itu untuk tiap-tiap kekuatan. Walikuwatin, dan itu untuk tiap-tiap kekuatan. Min hazil kuwa, dari kekuatan-kekuatan ini, semua kekuatan-kekuatan imajinasi
berpikir, hafalan, mengingat dan angan-angan. Amalun ada pekerjaan. Amalun ada pekerjaan, khosun yang khusus. Khosun yang khusus. Fa in dha'ufa maka jika lemah. Fa in dha'ufa maka jika lemah, wahidun siapa satu. Wahidun satu minhum dari mereka hazihil kuah, kekuatan-kekuatan ini satu aja ada yang melemah. Dha'ufa maka jadi lemahlah. Dha'ufa maka jadi lemahlah. Halu bani Adama keadaannya anak Adam. Halu bani Adama keadaannya anak Adam. Fiddaroini di dunia dan akhirat. Kekuatan imajinasinya lemah saja, itu udah lemah dia, keadaan dia itu di dunia maupun di akhirat. Kekuatan berpikir dia itu lemah. Nah itu udah membuat manusia bisa lemah di daro ini. Wa jumlatu hazainil askaraini, wa jumlatu hazainil askaraini, dan adapun sejumlah dua askar ini, yaitu askar yang batin maupun askar yang zohir, pasukan yang zohir maupun yang pasukan yang batin, di mana adanya itu fil qalbi, itu adanya di dalam hati, itu fil qalbi ada di dalam hati. Wa huwa dan adapun hati, wahwa dan adapun hati itu amiruhuma pemimpin keduanya. Amiruhuma pemimpin keduanya, pasukan zohir maupun pasukan batin, pimpinannya adalah hati. Sahwat yang mimpin hati, godot marah yang mimpin harus hati, kekuatan imajinasi harus hati, kekuatan berpikir harus hati, kekuatan hafalan dan mengingat serta angan-angan itu harus hati. Kalau Anda punya angan-angan tapi tidak dipimpin oleh hati, bisa kemana-mana ngayalnya Anda itu. Ngayalnya tinggi banget itu, nggak karu-karuan ngayalnya. Fa'in amaro maka jika memerintahkan siapa hati. Fa'in amaro maka jika memerintahkan siapa hati. Al-lisana pada lisan. Ayazkuro untuk menyebut. Ayazkuro untuk menyebut siapa si lisan. Zakaro maka menyebut siapa lisan. Wa in amaro dan jika memerintahkan siapa hati. Al-yada pada tangan. Anta betisa untuk memukul. Anta betisa untuk memukul apa tangan. Batasot maka memukul siapa tangan. Wa in amaro dan jika memerintahkan siapa hati. Ar-rijla pada kaki. Antas'a untuk berjalan. Antas'a untuk berjalan siapa si kaki. Saat maka berjalan siapa kaki. Semua yang merintah ini hati. Semua yang merintah ini hati. Kalau hatinya nggak memerintahkan, dia main jalan saja, maka pasti perjalanannya nggak ada arah itu. Kayak orang linglung gitu. Wa kadzalika dan seperti itu jugalah al hawasu indra al khamsu yang 5. Semua indra panca indra itu semua amirnya, penguasanya, pimpinannya adalah hati. Hatta yahfazo sehingga menjaga. Hatta yahfazo sehingga menjaga siapa hati. Hatta yahfazo sehingga menjaga apa hati. Nafsahu pada dirinya. Menjaga apa? Kaima yaddahiro. Kaima agar yaddahiro dapat menyimpan. Yaddahiro dapat menyimpan. Azada pada bekal. Azada pada bekal lidari pada negeri. Lidari pada negeri al-akhirat yang akhirat. Wa yaksula dan agar berhasil. Wa yaksula dan agar berhasil. As-soidu apa buruan. Wa yaksulu dan agar berhasil. As-soidu apa buruan. Wa tatimma dan agar sempurna. Wa tatimma dan agar sempurna. At-tijaratu apa perdagangan. At-tijaratu apa perdagangan. Wa yajma'a dan agar terkumpul. Wa yajma'a dan agar terkumpul. Bazros sa'adati pada. Wa yajma'a dan agar mengumpulkan. Dan agar mengumpulkan apa hati. Bazros sa'adati pada benih kebahagiaan. Bazros sa'adati pada benih kebahagiaan. Wa haula'i dan adapun mereka itu, mereka panca indra dan semuanya tadi itu, taat
lil qalbi, pada hati. Semua anggota badan kita ini taat sama hati. Jadi nggak bisa dibohongin itu anggota badan kita ini sama hati. Kalau hatinya ini nggak seret, kagak suka, maka anggota badan ini nggak betah. Tapi kalau hati ini suka, senang, bahagia, anggota badan betah. Kan sering dicontohin ya, Anda duduk bersama kekasih Anda, itu kan 5 jam rasanya kayak 5 menit. Tapi kalau duduk sama orang yang nggak Anda sukai, 5 menit rasanya kayak 5. Kenapa? Karena hati memerintahkan yang beda sama fisik. Jadi benturan. Maka kalau dia tidak sama, maka semua itu to'iuna, semua itu taat kepada hati. Kalau hatinya baik, hatinya ini baik, nur, penuh cahaya, anggota badannya enak, nyaman, tenang, ibadah itu nyaman. Kesenangan itu adanya di ketaatan, bukan di kemaksiatan. Ketaatan menemukan kebahagiaan di dalam ketaatan. Kenapa? Karena hatinya sudah baik. Kama sebagaimana sesuatu annal malaikata, bahwasanya para malaikat itu to'iuna, taat. To'iuna, taat siapa malaikat lirabbi, pada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. La yukhalifuna, tidak menyalahi. La yukhalifuna, tidak menyalahi siapa mereka malaikat amrohu, pada perintahnya Allah. Taatnya semua anggota badan kepada hati seperti taatnya malaikat kepada Allah. Jadi sentralnya semua di sini. Mau nggak badannya enak, hatinya enakin dulu. Mau nggak kakinya ini nggak merasa capek jalan, hatinya enakin dulu. Mau nggak matanya ini nggak ngantuk, hatinya enakin dulu. Anda baca Quran, ngelihat Quran sama ngelihat film yang bagus, itu betahan mana matanya? Ngelihat biduan lagi dangdutan, betahan mana itu matanya? Kan beda sih. Ya karena hatinya, inilah hatinya. Karena tadi habis ngomongin biduan aja dari itu. Faslun ay haza faslun fi ma'rifatil qalbi, di dalam mengetahui hati, wa askarihi, dan pasukannya hati. Nah ini pasal yang lebih khusus lagi, mengetahui hati dan pasukannya hati. I'lam, ketahuilah, annau, bahwasanya hati kila dikatakan, annau, bahwasanya hati kila dikatakan, fil masali, di dalam contoh, al mashhur, yang masyhur, digambarkan di dalam sebuah contoh yang sangat masyhur tentang hati ini dan pasukannya. Apa itu? Inna nafsa, sesungguhnya jiwa. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa. Kal madinati, seperti kota. Jiwa kita, ruh kita seperti kota. Wal yadaini, dan adapun kedua tangan. Wal qadamaini, dan kedua kaki. Wajami ul a'dha'i, wajami al a'dha'i, dan sesungguhnya semua anggota badan, anggota tubuh, itu dia uha, wilayahnya Madinah, itu dia uha, wilayahnya kota. Jiwa, nafsu, jiwa ini, ruh seperti kota. Ini sambil dibayangin ya, ruh kita, jiwa kita seperti kota. Kedua tangan, kedua kaki, dan semua anggota badan kita seperti wilayahnya. Ini Jakarta, ini Depok, ini Tangerang, ini Jawa Timur, ini Jawa. Pokoknya semua anggota badan kita seperti wilayah kota, seperti wilayah kota. Ini RT-nya, ini RW-nya, ini kelurahannya gitu ya. Wal quwata as-sahwaniyata, dan sesungguhnya kekuatan sahwat. Wal quwatal sahwaniyata, dan sesungguhnya kekuatan sahwat itu wali kotanya, itu walinya Madinah, wali kotanya. Kita punya sahwat kan nih, punya kekuatan sahwat, pengen makan, pengen minum, pengen berhubungan, pokoknya punya sahwat. Sahwat itu adalah wali kotanya. Sahwat ini wali kotanya. Wal quwatal godobiyata, dan sesungguhnya kekuatan godobiyah, kekuatan amarah, kekuatan marah kita, kekuatan amarah kita. Sihnatuha, itu polisinya, itu sihnatuha, polisinya kota. Dari zaman dulu polisi emang udah galak-galak, maka kemudian polisi diibaratkan sebagai godobiyah, tukang marah, galak-galak pokoknya. Kalau polisi kagak galak mah kagak ditakutin. Wal qalba, dan sesungguhnya hati nih malikuha, rajanya. Itu malikuha, rajanya kota.
kota. Kalau tadi godok suku kuwatu sahwatiyah wali kotanya, kalau hati rajanya di atasnya wali kota, jadi presidennya lagi kira gitu. Wal akla dan sesungguhnya akal. Wal akla dan sesungguhnya akal itu waziruha, menterinya kota. Itu waziruha, menterinya kota. Nih bayangin ya. Dibayangin. Ruh, jiwa seperti kota. Semua anggota badan seperti wilayahnya. Kekuatan sahwatiyah kita, keinginan-keinginan kita, itu wali kotanya. Terus kekuatan godobiah kita, kekuatan marah kita, polisinya. Hati menjadi rajanya, akal menjadi perdana menterinya, wazirnya menjadi menterinya. Wal malaku dan titik dia. Wal malaku dan adapun wal maliku dan adapun raja. Wal maliku dan adapun raja itu yudabiru mengatur siapa si malik hum pada mereka. Mereka siapa? Ya mereka dari wali kota sampai ke RT sampai ke semua itu yang ngatur presiden itu. Rajanya itu. Siapa malik tadi itu? Hati. Hatta tastakira sehingga mantap. Hatta tastakira sehingga mantap mamlakatuhu apa kekuasaannya kota. Mamlakatuhu apa kekuasaannya kota, sehingga kota ini menjadi mantap, nyaman. Kagak bising, kagak bergejolak. Kenapa? Karena yang ngatur adalah rajanya. Siapa rajanya itu? Hati. Wa ahwaluhu dan adapun keadaannya raja. Wa ahwaluhu dan keadaannya raja. Wa ahwalu dan keadaannya raja. Li'annal waliya karena bahwasanya wali. Li'annal waliya dan karena bahwasanya wali. Wa huwa dan adapun wali. Wahwa dan adapun wali, siapa wali tadi itu? Wali kota. Wahwa dan adapun si wali, as-sahwatu adalah sahwat. Tadi kan wali kotanya adalah itu kazabun pembohong. Kenapa? Karena punya wali kota, punya penguasa bawahannya ini namanya wali kota. Wali kotanya ini pembohong. Sahwat ini pembohong. Tukang ngibul sahwat ini. Jadi nanti dia dijelasin. Saking ngibulnya itu nanti dia bisa ngakal-ngakalin sesuatu yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Itu karena penipu. Fuduliyun yang berlebih-lebihan. Mukhallitun yang campur aduk. Mukhallitun yang campur aduk itu sifatnya wali kota tuh. Wali kotanya jiwa yang berupa sahwat. Sifatnya sahwat itu pembohong, berlebih-lebihan dan sering mencampur aduk. Wasihnatu dan adapun polisi. Wasihnatu dan adapun polisi. Wahwa dan adapun sihnah. Siapa polisi tadi itu? Al-godobu yaitu godob, marah. Itu sarirun kejem. Kotalun suka perang. Kotalun suka perang. Horrabun suka merusak. Sedangkan godobiah, marah, pasukan marah tadi itu, yang tadi diinisialkan dengan polisi, sifatnya itu adalah kejem. Apalagi kalau polisi baru keluar, kejem banget itu. Kayak orang baru belajar silat, keluar dari padepokan, udah kejem banget itu. Udah pokoknya nggak boleh ada yang nyenggol itu. Suka perang, dikit-dikit perang itu. Suka merusak. Itu tadi sifatnya polisi. Fa intaroka, maka jika meninggalkan hum pada mereka. Mereka siapa? Mereka sahwat, mereka godob, mereka wali kota, mereka polisi tadi. Maka jika meninggalkan pada mereka al-maliku siapa raja, dalam hal ini adalah hati. Kalau hati membiarkan godob, hati membiarkan sahwat, alama atas karakter hum pada mereka, hum mereka alaihi atas halakat maka hancurlah al madinatu apa kota, wa kharibat dan rusak apa kota. Kalau hati yaitu rajanya, kalau raja penguasanya membiarkan polisi sewenang-wenang,
membiarkan wali kotanya ini terus-terusan ngebohong, ngabisin APBD, ngabisin anggaran, dibiarkan bohong terus sahwatnya dibiarkan terus, kemudian godobiahnya dibiarkan terus oleh hatinya, maka Madinahnya, kotanya pasti rusak, pasti hancur. Dalam hal ini berarti jiwanya, ruhnya pasti hancur. Kenapa? Karena membiarkan godobiah dan sahwatiyah berkeliaran atas karakter mereka, tidak dikendalikan. Fayajibu, maka jadi wajib. Fayajibu, maka jadi wajib ayusawira, untuk bermusawarah. Al-musawira, untuk bermusawarah. Al-maliku, siapa raja. Al-maliku, siapa raja. Al-wazira, pada wazirnya. Siapa wazirnya tadi? Yaitu akal. Jadi hati harus musawarah sama akalnya. Raja harus musawarah sama akalnya. Kalau akalnya ini bodoh, kemudian raja musawarah dengan wazir yang bodoh, maka nanti akan melakukan kebodohan. Baik, mestinya baik. Niatnya sih baik, niatnya baik. Tapi karena akalnya ini kurang cerdas, kurang pinter, maka kemudian hasilnya menjadi tidak baik. Nah, raja wajib musawarah kepada akal, kepada wazirnya. Berarti hati harus bermusawarah dengan akal. Wa yaj'ala, dan menjadikan siapa si raja. Wa yaj'ala, dan menjadikan siapa si raja. Al-waliya, pada wali. Wasihnata, dan polisi. Tahta yadil waziri, di bawah kekuasaannya si wazir. Tahta yadil waziri, di bawah kekuasaannya si wazir, yaitu menterinya. Jadi wali kotanya, kemudian polisinya diangkat sama raja agar polisi dan wali ini tunduk di bawah perintahnya wazir, yaitu akal. Artinya sahwatnya, godobnya harus di bawah kendali akal. Yang akal terus bermusawarah dengan hati. Nih, jadi tergantung nih. Kalau hatinya kotor, akalnya bodoh, hancur semua sudah. Kalau hatinya baik, orangnya baik banget karena hatinya ini baik, tapi kurang cerdas, ditipu-tipu sama orang itu, dibohong-bohongin itu, dilece-lecein itu, dilece-lecein. Baik hatinya, tapi otaknya nggak cerdas, dilece-lecein sama orang, ditipu-tipu sama orang. Fa'in fa'ala, maka jika melakukan, faiza fa'ala, maka jika melakukan siapa si raja zalika, demikian itu apa? Mengangkat si akal, mengangkat si wazir untuk bisa mengawasi wali dan mengawasi polisi. Kalau raja melakukan itu, istaqarrat, maka jadi mantaplah, ahwalul mamlakati, apa keadaan kekuasaan. Maka kotaknya menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi aman. Wa ta'ammarat, dan jadi makmur. Wa ta'ammarat, dan jadi makmur. Al madinatu, apa kota, yaitu hatinya, apa dirinya, jiwanya menjadi tenang, jiwanya menjadi nyaman, jiwanya menjadi aman. Kenapa? Karena godobiahnya sama sahwatiyahnya ada di bawah kendali akal. Orang kalau godobnya nggak di bawah akal, maka yang terjadi adalah orang pengen membunuh, orang pengen nyaci maki, orang pengen menghina. Kenapa? Karena akalnya udah hilang. Sahwatnya nggak dikendaliin sama akal, maka siapapun diperbuat buruk. Anaknya diperkosa, orang tuanya berzina, terus ada sapi semok putih diperkosa juga sama dia. Karena sahwatnya nggak dibawa kendali akal. Wa kazalika, dan seperti itu jugalah al-qalbu, hati. Begitupun juga dengan hati. Yusawiru, bermusawarah apa hati? Al-aqla, pada akal. Wa yaj'alu, dan menjadikan siapa hati? As-sahwata, pada sahwat. Wal godoba, dan godob, marah. Tata hukmihi, di bawah hukumnya akal. Tahta hukmihi, di bawah hukumnya akal.
hatta tastakiro sehingga mantap, hatta tastakiro sehingga mantap, ahwalun nafsi apa keadaan jiwa, wayasila dan jadi nyambung, wayasila dan jadi nyambung, ila sababi saadati pada sebab kebahagiaan. Orang itu nggak bahagia karena pasti konslet antara godobiyah, sahwatiyah, akal sama hati. Itu sudah konslet itu. Orang kalau sudah konslet itu pasti nggak bahagia itu. Orang kalau udah nggak connect, udah agak baik itu tadi itu nafsunya dia, marahnya dia tidak terkendali oleh akal, maka adanya tuh orang yang muring-muringan terus, nggak senang, nggak bahagia, cemberut, murung aja. Pasti konslet itu, pasti konslet. Tapi kalau semuanya ini dikendalikan oleh akal, yang akal kemudian dikomunikasikan juga dengan hati, maka semua menjadi tenang. Kan sering saya contohin begini. Ada orang pengen dapat 10 juta, dapat 10 juta nih. Nggak taunya yang tembus, yang cair cuma 9 juta. Kalau koslet ini, maka yang 9 juta yang dia dapat nggak kelihatan itu. Yang kelihatan itu yang 1 juta yang nggak ada itu. Mestinya 10 juta nih, ngapa jadi 9 juta ini? Kan kurang 1 juta ini. Itu jadi koslet semua tuh. 9 jutanya nggak kelihatan itu. Nggak kelihatan itu. Yang kelihatan adalah 1 juta yang tidak ada. Kan sering mengalami kayak gitu banyak orang ini. Contoh-contoh seperti itu. Wayasila dan sampai ila sababi saadati pada sebab kebahagiaan, min ma'rifatil hadroti dari mengetahui hadroh al ilahiyati ketuhanan. Bahagia dia. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui hadrot kehadapan Allah. Walau ja'ala dan seandainya menjadikan siapa hati al-aqla pada akal, tahta yadil godobi di bawah kekuasaannya marah, wasahwati dan sahwat. Seandainya akal dijadikan di bawah kendali godob dan sahwat, halakat maka hancurlah nafsuhu apa dirinya orang, wakana dan ada siapa si orang tadi, wakana dan ada kolbuhu apa hatinya si orang tadi, sakian itu sengsara fil akhirati di akhirat. Kenapa? Karena akalnya di bawah kendali godob dan sahwat. Faslun ay haza faslun. Ini udah jelas banget sebenarnya. Al-Ghazali ngasih perumpamaan seperti ini. Faslun ay haza faslun iklam ketahuilah anna sahwata bahwasanya sahwat, wal godoba dan godob bahwasanya sahwat dan amarah itu khodimani pelayan, linapsi pada jiwa, jazibani yang menarik, yahfazoni yang menjaga, sahwat dan godob pelayannya hati, pelayannya jiwa, yang dia menarik dan bisa menjaga, pelayan, bukan bos dia, tapi pelayan. Amaro yang yahfazoni yang menjaga keduanya, sahwat dan godob. Amrot to'ami perkaranya makanan. Jadi jazibani yang menarik apa keduanya, sahwat dan godob. Yahfazoni yang menjaga siapa si sahwat dan godob, menjaga apa? Amrot to'ami perkara makanan, wasarobi dan minuman, wan nikahi dan nikah, lihamlil khawasi untuk membawa panca indera. Coba kalau anda nggak punya sahwat, nggak mau makan, nggak nafsu makan, nggak nafsu minum segala macam. Kenapa? Karena nggak ada sahwatnya, nggak ada godobnya. Maka itu yang menarik itu dan menjaga. Summan nafsu, kemudian nafsu jiwa. Summan nafsu kemudian jiwa itu khodimul hawasi, pelayannya indra. Khodimul hawasi, pelayannya panca indra.
Sabakatul akli, jejaringnya akal. Oh gini, summa nafsu kemudian nafsu, summa nafsu kemudian nafsu, nafsu tadi ya, bukan jiwa, nafsu. Khadimul hawasi, pelayannya indra, pelayannya panca indra. Sabakatul akli, jejaringnya akal. Sabakatul akli, jejaringnya akal. Wajawasi suhu, dan mata-matanya akal. Wajawasi suhu, dan mata-matanya akal. Yubsiru, yang dapat melihat apa akal. Yubsiru, yang dapat melihat apa akal. Biha, dengan jawasis, dengan mata-mata, intel. Jawasis itu intel. Yubsiru, yang dapat melihat. Siapa si akal? Biha, dengan jawasis, dengan intel. Melihat apa? Sonai al-bari'i, ciptaan-ciptaan Allah. Sonai al-bari'i, ciptaan-ciptaan Allah. Jalat yang agung, jalat yang agung, kudratuhu, apa? Kekuasaannya bari. Kudratuhu, apa? Kekuasaannya bari, yaitu Allah. Summal hawasu, kemudian panca indera, itu khadimul akli, pelayannya akal. Wahwa, dan adapun akal, lil qalbi, bagi hati. Wahwa, dan adapun akal, lil qalbi, bagi hati. Sirojun, itu pelita. Sirojun, itu pelita, lampu pelita. Wasum'atun, dan lilin. Wasum'atun, dan lilin. Akal bagi hati seperti lilin, seperti pelita. Kalau orang punya hati nggak punya akal, kayak nggak punya pelita, nggak punya lampu. Yubsiru, yang dapat melihat apa akal. Yubsiru, yang dapat melihat apa akal. Binurihi, dengan cahayanya. Cahayanya siroj, cahayanya lampu. Al-hadrata, pada kehadiran. Al-ilahiyata, ketuhanan. Li'annal jannata, karena bahwasanya surga. Surga ay kenikmatan. Li'annal jannata, karena bahwasanya surga kenikmatan. Wahia, dan adapun jannah, adapun surga, itu nasibul jaufi, bagiannya perut. Bagiannya perut. Awil farji, atau bagiannya kemaluan. Awil farji, atau bagiannya kemaluan. Muhtaqaratun, yang dianggap rendah. Muhtaqaratun, yang dianggap rendah. Fi janbi tilkal jannati, dibandingkan dengan kesenangan tersebut. Fi janbi, dibandingkan. Tilkal jannati, pada kesenangan tersebut. Hati itu punya akal. Yang akal itu seperti pelitanya. Yang dengan akal itu, maka hati bisa melihat hadroh ilahiyah, kehadapan Allah. Yang dengan dia sudah ada di kehadapan Allah, maka surga bagi dia itu cuma bagian perut, remeh-temeh. Surga itu bagi orang yang sudah di hadrat ilahiyah, itu kayak apa ya? Kayak makan duren, kayak makan es teler, kayak kesenangan-kesenangan begitu aja itu. Bagi orang yang sudah ada di hadrat ilahiyah. Kenapa? Karena dianggap enteng. Surga itu bahkan dianggap enteng. Kita ini karena belum masuk, belum sampai ke hadrat ilahiyah, surga itu menjadi puncaknya kenikmatan. Padahal surga itu dianggap sebagai sesuatu yang remeh, yang enteng. Sesuatu yang cuma enteng aja, remeh saja. Dibandingkan dengan kenikmatan ada di hadrat ilahiyah. Tapi orang tidak bisa sampai di hadrat ilahiyah kalau hatinya tidak punya akal. Yang akal menjadi lampunya dan menjadi lilinnya. Summal aklu, terus turun nih. Summal aklu, kemudian akal. Itu khadimul qalbi, pelayannya hati. Itu khadimul, pelayannya hati. Wal qalbu, dan adapun hati, itu makhlukun diciptakan. Makhlukun diciptakan linazori jamali linazori, untuk melihat. Linazori, untuk melihat jamalil hadrati, keindahan hadroh al-ilahiyat, yang sifatnya ketuhanan. Hati diciptakan untuk melihat hadratil ilahiyah.
Nah, hati kita ini baru bisa melihat jamal makhluqatillah, makhluqa al-ilahiyah. Belum sampai ke hadroh ilahiyah. Kita baru bisa sampai kepada melihat keindahan ciptaan-ciptaannya Allah. Wow, cakep-cakep. Tapi kita belum mampu, hati ini belum mampu bisa melihat ke hadroh, ke hadapan langsung Allah. Kalau Anda melihat ciptaan Allah aja paling indah, kalau Anda melihat ciptaan Allah saja sangat indah, bagaimana yang menciptakan? Bagaimana dengan yang menciptakan? Gitu ya. Nah, hati diciptakan itu untuk melihat jamalil hadroh, keindahan hadroh ilahiyah. Maka kata Al-Ghazali terusannya, faman maka barang siapa ijtahada yang sungguh-sungguh fi hazi sun'ah, di dalam perbuatan ini dia menjaga banget nih, hawa nafsunya dijaga, godopnya dijaga, panca inderanya dijaga, akalnya dijaga, semuanya yang tadi disampaikan itu betul-betul berada pada tugasnya masing-masing. Akal tugasnya sendiri, nafsu tugasnya sendiri, godop nafsunya, godop tugasnya sendiri, kemudian panca indera tugasnya sendiri. Kalau melakukan sungguh-sungguh dengan perbuatan ini, fahuwa maka adapun siman orang tadi, fahuwa maka adapun siman itu abdun seorang hamba. Itu abdun seorang hamba, hakun yang benar-benar, hakun yang benar, fi gilmanil hadrati, di dalam fi gilmanil hadrati termasuk ahlinya hadroh, fi gilmanil hadrati termasuk ahlinya hadroh. Kama qala, sebagaimana berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtu, dan tidaklah menciptakan aku al jinna pada jin wal insa dan manusia, illa kecuali liya'budun, untuk menyembah siapa jin dan manusia ni padaku. Maknahu, adapun maknanya ayat ini, ayat yang sudah sangat terkenal ini, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Apa maknanya ini? Anna kholakna, anna bahwasanya kami, kholakna menciptakan siapa kami, al-qalba pada hati. Kami ini Allah, sesungguhnya kami menciptakan hati. Wa a'tainahu, dan memberikan siapa kami, hu pada hati, al-mulka pada kerajaan, al-mulka pada kerajaan, wal askaro dan pasukan, wal askaro dan pasukan, wa ja'alna, dan menjadikan siapa kami, an-nafsa pada nafsu, an-nafsa pada jiwa. Maaf, nafsa jiwa ini artinya. Ini karena masuknya kolba, nafsa jiwa gitu. Wa ja'alna, dan menjadikan siapa kami, an-nafsa pada jiwa, markabahu, kendaraannya hati, markabahu kendaraannya hati, hatta yusafiro, sehingga dapat bepergian siapa hati, hatta yusafiro, sehingga dapat bepergian siapa hati, alaihi atas jiwa, alaihi atas jiwa, min alamit turabi, dari alam tanah, min alamit turabi, dari alam tanah, ila a'la illiyina, sampai kepada paling tingginya yang tinggi, ila a'la illiyina, sampai paling tingginya apa-apa yang tinggi. Itu hati tuh, dari yang paling rendah dia bisa naik ke tinggi tuh. Jadi nafsu ammaroh tinggi, dia naik, dia sampai kepada nafsu kamilah. Naik dia dari yang tanah yang paling kecil, yang paling rendah, dia bisa pergi naik sampai ke a'la illiyin. Faiza aroda, maka jika menghendaki siapa orang, faiza aroda, maka jika menghendaki siapa orang, ayu addia untuk menunaikan, faiza aroda, maka jika menghendaki siapa orang, ayu addia untuk menunaikan siapa orang, haqqo hazi nikmati, sebenar-benarnya nikmat ini, haqqo hazi nikmati, sebenar-benar nikmat ini, jalasa maka duduklah, jalasa maka duduklah siapa siman, jalasa maka duduklah siapa si orang, mislas sultani, seperti raja, mislas sultani, seperti raja, fi sodri mamlakatihi, fi sodri mamlakatihi, di tengah-tengah kerajaannya, fi sodri mamlakatihi, di tengah-tengah kerajaannya,
Wa ja'ala dan menjadikan siapa siman al hadrata pada hadroh, al ilahiyata ketuhanan, menjadikan hadroh ilahiyah, kiblatahu kiblat nyaman, kiblatahu kiblat nyaman, wa maksidahu dan tujuan nyaman, wa maksidahu dan tujuan nyaman, wa ja'ala dan menjadikan siapa siman al akhirata pada akhirat, watonahu tanah airnya, watonahu tanah airnya siman, wa qararahu dan kediaman nyaman, wa qararahu dan kediamannya siman, wan nafsa dan menjadikan nafsa jiwa, wan nafsa dan menjadikan jiwa, markabahu kendaraan nyaman, wad dunia dan menjadikan dunia, wad dunia dan menjadikan dunia, manzilahu persinggahan nyaman, wal yadaini dan menjadikan kedua tangan, wal qadamaini dan menjadikan dua kaki, wal qadamaini dan menjadikan dua kaki, huddamahu pelayannya siman, huddamahu pelayannya siman, wal akla dan menjadikan akal, wal akla dan menjadikan akal, wazirahu wazirnya menterinya siman, wasahwata dan menjadikan sahwat, wasahwata dan menjadikan sahwat, amilahu pekerjanya, amilahu pekerjanya, tukangnya, buruhnya, man, wal godoba dan menjadikan marah, sihnatahu polisinya siman, wal hawasa dan menjadikan indrawi, jawasisahu pada intelnya, mata-matanya siman. Siapa orang yang ingin menunaikan kenikmatan ini, mau sampai kepada tingkatan ini, dia harus duduk seperti raja, duduk seperti raja di tengah-tengah kerajaannya, duduk dengan gagah, menjadikan hadrat ilahiyah sebagai kiblatnya. Kiblatnya ini Allah, bukan yang lain, bukan yang lain kiblatnya. Arahnya Allah, tujuannya Allah. Ilahi anta maksudi, tujuannya Allah, nggak kemana-mana. Yang dilihat arahnya adalah cuma Allah. Menjadikan akhirat tanah kelahiran dia dan kediamannya, bahwa dia punya perspektif ukhrawi, bahwa yang dia lakukan sekarang ini pasti akan berlanjut sampai akhirat nanti. Jadi dia punya perspektif ukhrawi, punya pandangan sampai ke akhirat. Menjadikan jiwanya itu sebagai kendaraan dia. Dunia sekedar persinggahannya doang, bukan tempat terakhir dunia ini, tapi sekedar persinggahan. Tangan, kaki sebagai pelayannya dia, akal sebagai menterinya dia, sahwat sebagai buruhnya dia, marah sebagai polisinya dia, dan hawa dan panca indera dia sebagai jawasis, sebagai intelnya dia. Wa kullu wahidin, dan adapun tiap-tiap satu, wa kullu wahidin dan tiap-tiap satu tuh dari yang tadi tuh, dari yang tadi satu hadrat ilahiyah, kemudian menjadikan akhirat watonnya, akalnya, sahwatnya, godobnya, polisinya, panca inderanya, menjadikan masing-masing dari satu tadi muwakalun dipasrahkan, muwakalun dipasrahkan, bi alamin dengan alam wilayah, bi alamin dengan wilayah, bi alamin dengan wilayah, minal awalimi dari wilayah-wilayah, ya jema'u yang mengumpulkan, ya jema'u yang mengumpulkan, siapa si kullu wahid, yang mengumpulkan siapa si masing-masing satu, lahu untuk hati, lahu untuk hati, sebagai sultannya tadi ini, sebagai rajanya tadi, mengumpulkan apa? Ahwalal awalimi, keadaan wilayah. Masing-masing bekerja di wilayahnya. Nafsu bekerja di wilayahnya sendiri, akal bekerja di wilayahnya sendiri. Terus apalagi godobiyah bekerja di wilayahnya sendiri, polisi semua wilayahnya sendiri, semua di wilayahnya, yang itu semua nyetor, ngasih kepada hati. Menurut akal bagus,
Akal bagus, bilang, oh bagus ini. Tapi menurut nafsunya nggak bagus ini. Gitu misalnya begini, apa misalnya, saya nggak mau makan ayam yang bernyawa selama 1 bulan. Ini akal nih. Tapi syahwatnya nggak bagus. Ini orang bisa lemah nanti dia. Bisa lemah sebulan nggak kena makanan-makanan yang daging misalnya gitu ya. Dan dia baru tumben kayak begitu, udah 1 bulan. Itu kan jadi nggak bagus. Jadi nggak bagus. Dikonsultasikan, kecuali 1 hari dulu nggak makan, mutihnya sehari dulu, 3 hari dulu, 7 hari dulu. Ini nggak tiba-tiba udah langsung 1. Nah semua itu dikumpulin, disetor kepada hati tadi tuh. Wa quwwatul khayali, dan adapun kekuatan imajinasi. Wa quwwatul khayali, dan adapun kekuatan imajinasi itu fi muqaddamid dimagi. Itu fi muqaddamid dimagi, di bagian depan benak. Di bagian depan benak, bagian depan akal. Otak. Kan nakibi seperti komandan. Yujma'u yang dikumpulkan. Indahu di sisinya nakib. Yujma'u yang dikumpulkan indahu di sisinya nakib, di sisinya si komandan. Ahbarul jawasisi, apa kabar-kabar intelijen. Kabar-kabar dari intelijen. Dunia aja nih, negara nih, kalau nggak ada intelnya, udah kecolongan mana-mana ini, rusak. Jadi negara, wilayah, nggak ada intelnya, nggak ada mata-mata, itu bisa rusak udah bisa rusak, bisa kecolongan terus. Nah, kekuatan imajinasi, nah itu adanya di bagian depan, di sini nih, di bagian, kalau mau di bagian depan sini. Wa quwwatul hibzi, dan adapun kekuatan hafalan. Wa quwwatul hibzi, dan adapun kekuatan hafalan itu fi wasatir dimagi, di tengah-tengah otak, di tengah-tengah benak, adanya di tengah-tengah. Kalau kekuatan akal, kekuatan hafalan ada di tengah-tengah. Kalau daya hayalan ada di depan. Misla sohibil khoritoti, misla seperti sohibil khoritoti, pemegang administrasi. Misla seperti sohibil khoritoti, pemegang administrasi. Aslinya itu sohibil khoritoti, pemegang peta. Orang yang ngerti peta. Zaman dulu kan pakai peta gitu ya. Nah pemegang peta itu ya kira-kira administrator lah. Ia jema'u yang mengumpulkan siapa sohibil khoritoh. Ia jema'u yang mengumpulkan siapa pemegang administrasi. Ar-riqo'a, pada catatan-catatan. Min yadin nakibi, dari tangannya komandan. Min yadin nakibi, dari tangannya komandan. Wa yahfazuha, dan menjaga. Wa yahfazuha, dan menjaga siapa si sohibil khoritoh, pemegang administrasi. Wa yahfazu, dan menjaga, wa yahfazu, dan menjaga siapa si nakib, si komandan. Wa yahfazu, dan menjaga siapa si nakib, si komandan, hak pada rikob, hak pada catatan-catatan. Wa yahfazuha, dan menjaga siapa si komandan, hak pada catatan-catatan tadi itu. Ila, sampai ayat ridho menyerahkan siapa si nakib, siapa komandan, hak pada catatan-catatan. Alal akli, atas akal. Semua disetor ke akal. Faiza balagot, maka jika sudah sampai. Faiza balagot, maka jika sudah sampai. Hazil ahbaru, apa kabar-kabar ini. Hazil ahbaru, apa kabar-kabar ini. Ilal waziri, kepada wazir, menteri. Ilal waziri, kepada menteri. Kalau kabar tadi itu yang dikumpulkan oleh sohibil khoritoh, yang kemudian dia dikumpulkan oleh si nakib tadi ini, komandan, dikumpulin semua informasi-informasi dari intelijen. Nopa di sana ada main judi togel. Nopa di sana ada pemilis. Dulu sana tuh ada orang kondangan. Sana semua kumpulin nih. Kan dijaga tuh sama nakib komandannya.
kemudian serahkan kepada akalnya tadi wazirnya, pemimpinnya, sampai kemudian ini si wazir ini, pemimpinnya ini ngelihat, menterinya ngelihat, dikasih catatan-catatan ini, yaro, maka melihatlah siapa si wazir, pemimpin, ahwalal mamlakati, keadaan kerajaan, ala muqtadoha, sebagaimana adanya kerajaan, ala muqtadoha, sebagaimana adanya kerajaan. Anda lurah, kan cukup di kantor aja, cukup di kantor, lurah cukup di kantor, yang kerja intel Anda nih, lalu kemudian intelnya semua datang nih, nah, laporan, Pak, di sono Pak, di RW sono ada acara no, di RT sini RW sono ada acara no, di situ ada ini, mau rumah ada yang rusak, kemudian jalanan ada yang rusak, kan catat tuh. Nah, wazir ketika ngelihat catatan ini, maka dia bisa melihat bagaimana keadaan kerajaan. Tapi kalau kemudian yang disetor olehnya adalah sesuatu yang buruk, maka si wazir akal juga ikut buruk. Akal jadi konslet. Kenapa? Karena dia menerima sesuatu dari para bawahannya, sesuatu yang nggak lengkap. Maka akalnya ketika dia berpikir, pikirannya error gitu. Pikirannya jadi ngawur, pikirannya ini salah, pikirannya ini jadi berantakan, salah mikir gitu. Kenapa salah mikir? Karena informasi yang masuk ke dalam akalnya ini nggak pas, nggak sama gitu loh. Nah, kayak Anda jadi wazir, Anda jadi lurah, informasinya salah semua. Maka ketika Anda melihat laporan itu, Anda menganggap ini adalah keadaan kelurahan Anda. Maka ketika Anda berpikir tentang sesuatu yang ada di kelurahan, pasti salah semua itu. Jadi semuanya nih, kalau tangan salah memegang, maka kemudian nanti akalnya juga salah. Kalau kaki salah berjalan, maka akal ikut salah juga. Kalau anggota badan kita, mata kita nih, apalagi mata kita ini melihat sesuatu yang salah, akal juga bisa ikut salah. Kuping dengar sesuatu yang salah, akal juga bisa ikut salah. Kenapa? Karena tadi semuanya dilaporinnya ke akal, gitu ya. Pahami maksudnya ya? Jadi kalau ada konslet terhadap cara berpikir manusia, kok orang pikirnya begini sih? Kok kacau begini cara berpikirnya? Gitu ya. Itu mesti ada yang konslet itu. Dari matanya, dari kupingnya gitu, dari segala macam itu. Misalnya dia matanya ngelihat ser-seran, ada orang bikin flyer, bikin meme yang direkayasa, dibuat hoak, dibikin editan, matanya salah menganggap ini kebenaran. Maka kemudian distorlah ke akal. Akal bilang, emang tuh si Anu, itu ada tuh, si Anu lagi begitu, tuh ada fotonya tuh si Anu lagi begitu. Padahal foto itu foto editan gitu loh. Yang kalau mata dia bener aja ngelihatnya, akalnya nggak mungkin. Kan gitu keadaannya kan ya? Keadaannya kan begitu. Matanya bener ngelihat foto itu, matanya bener ngelihat video itu, bener dia, maka nanti laporan ke akalnya pasti bener. Akal akan menyampaikan sesuatu yang benar. Tapi karena ini laporannya ini nggak benar, akal kemudian mengatakan, oh iya, masa si Anu bilang begitu sih? Masa si Anu melakukan kayak begitu? Kok tahu? Ada tuh videonya tuh, padahal editan. Dan editnya kelihatan banget lagi misalnya gitu. Kan jadi error semua akalnya gitu. Nah gitu ya, faiza ro'aita, maka jika melihat siapa kamu, wahidan satu minhum dari mereka siapa? Ya mereka tadi nih, ya tangan, kaki, terus kemudian nafsu, godop, kemudian marah, semua tadi ini qad aso sungguh melanggar alaika atasmu mislal sahwati, seperti sahwat, wal godobi, dan marah. Kalau sahwatmu udah mulai maksiat, udah mulai kagak tunduk sama kamu, kalau marahmu sudah mulai tidak patuh lagi sama kamu, kalau sahwatmu sudah tidak lagi patuh denganmu, sudah bermaksiat, sudah tidak patuh lagi, fa'alaika, maka wajib bagimu bil mujahadati, dengan mujahadah. Wajib orang mujahadah, perang melawan nafsunya. Dengan apa? Dengan sholat yang banyak, zikir yang banyak, melakukan ibadah yang banyak. Wala taksid, dan jangan bermaksud kamu.
Wala taksid, dan jangan bermaksud kamu qatlahuma, membunuh keduanya. Jangan dibunuh, wes sekalian aja, kelamaan kalian tanggung, gue bunuh aja sahwatnya nih. Bunuh aja marah, biar kagak punya marah lagi, biar nggak punya sahwat lagi. Dibunuh aja sekalian. Nggak bisa. Kamu jangan bermaksud untuk membunuh itu. Kenapa? Li'annal mamlakata, karena bahwasanya kerajaan la tastakiru, tidak akan bisa mantap. La tastakiru, tidak bisa mantap illa kecuali bihima, dengan keduanya, sahwat dan godob. Nih musola ini bisa cakep kayak begini. Emang bukan dari sahwat? Emang bukan dari godob? Kan punya hasrat kan? Wah, pengen punya musola yang cakep ah. Terus, oh masa di sono bisa, di sini nggak bisa? Kan godob sih itu. Terus pengen bikin musola yang kayak begini-gini, sahwat kan itu sih. Sahwat. Tapi kalau itu benar semua, maka benarlah jadinya. Tapi kalau Anda ini nggak punya sahwat, nggak punya godob, hidup Anda akan menjadi sunyi. Mau makan nggak mau, ngapain nggak mau, kerja nggak mau, pokoknya lemes, nggak punya tujuan, nggak punya arah tujuan. Kenapa? Sahwat sama godobnya tidak ada. Faiza fa'alta, maka jika melakukan siapa si kamu. Faiza fa'alta, maka jika melakukan siapa kamu, zalika, demikian itu, yaitu apa? Kalau kamu ngelihat sahwatmu sudah mulai tidak patuh, disiplinin. Kalau ngelihat marahmu sudah tidak patuh, disiplinin dengan mujahadah. Wah, sahwat gue udah kacau balau nih. Mujahadah. Kayaknya marahnya udah kagak mulai kekontrol. Mujahadah. Kalau kamu mau melakukan itu, dikasih ditertib. Jadi kalau ada polisi udah mulai menceng-menceng nih, langsung kasih hukuman, langsung dikasih karantina, langsung dikasih pekerjaan. Faiza fa'alta, jika melakukan zalika, demikian, kunta, maka ada kamu saidan, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Itu saidan, orang yang bahagia. Wa adaita, dan melakukan siapa kamu haqqon nikmati, sebenar-benarnya, haqqon nikmati, haknya kenikmatan. Haqqon nikmati, haknya kenikmatan. Wa wajabat, dan wajib. Wa wajabat, dan wajib laka padamu al-hil'atu, apa kehormatan. Al-hil'atu, apa kehormatan, fi waktiha, pada waktunya kenikmatan. Fi waktiha, pada waktunya kenikmatan. Wa illa, dan bila tidak, nafsumu udah mulai goyah, nafsumu udah mulai bandel, kagak dimujahadain, godobmu sudah mulai menyeleweng, enggak kamu mujadahin, kunta, maka ada kamu. Itu sakian, orang yang sengsara. Sengsara. Orang kalau godobnya melampaui batasnya, sengsara orang itu. Kalau orang sahwatnya terlalu tinggi, tidak terkendali, nggak bahagia dia, nggak ada puas-puasnya, dan itu menjadi dia sengsara. Wa wajabat, dan wajib alaika, atasmu. Kalau sudah seperti itu, wajib atasmu apa? Annakalu, apa siksaan. Annakalu, apa siksaan. Wal ukubatu, dan hukuman. Faslun, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim. واغفر لنا يا رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستودعك بما قرأنا وسمعنا فارددهما عند حاجتنا. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعل وليا من أهل الشر ومن أهل الجهل. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.